Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al fitnatu asaddu minal qadli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shay'in laysa lahu min siyamihi law jumalatas. Jemaah asar rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita bersama, sehingga dengan rahmat beliau itu jualah kita telah sempat hadir secara bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tersampaikan buat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suri tauladan bagi kita bersama. Beliau meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Bagi siapa-siapa yang berpegang teguh kepada pusaka yang beliau tinggalkan ini, niscaya akan selamat hidupnya dunia wal akhirat. Jemaah rahimakumullah, dalam waktu yang terbatas ini ceramah kita berikan judul, ada 5 hal yang merusak pahala puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW yang kita baca tadi, kamin shay'in laysa lahu min siyamihi law jumalatas. Betapa banyak di antara umatku yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi tak satu pun yang dapat bagi mereka kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Nah, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang telah disampaikan oleh hadis ini? Tentu tidak mau kita. Nah, kenapa orang yang seperti ini terjadi? Hal itu disebabkan karena adanya perusak nilai puasa yang kita laksanakan itu. Padahal kita sudah tahu itu, bahwasanya ibadah puasa itu merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan segala suatu pahala yang kita lakukan berlipat ganda. Ibadah puasa itu hanya urusan Allah, tidak bisa orang lain menilainya, hanya Allah tersendiri yang menilainya. Jadi nilai ibadah puasa itu tak terbatas, tergantung kepada ketakwaan seseorang. Namun Rasulullah SAW berwanti-wanti, walaupun begitu besar nilai ibadah puasa itu, kalau tidak kita selalu menghindari dari hal-hal yang merusak, maka ibadah puasa yang kita lakukan akan sia-sia begitu saja. Hadirin jamaah asar yang dirahmati Allah, apa perusak dari nilai ibadah puasa kita? Yang pertama,
berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jadi maksudnya lain di mulut, lain di hati. Nah, jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataan. Sehingganya dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak kemaksiatan lainnya. Orang kalau sudah melakukan dusta pertama, dia pasti akan menutupi dusta itu dengan dusta-dusta yang lain. Sehingganya bertumpuk-tumpuklah dusta yang mereka perbuat. Maka dari itu, jemaah rahimakumullah, kita harus berhati-hati. Apakah kita seorang pedagang di pasar? Katakanlah, kalau barang dagangan itu kita misalnya luntur, katakan saja luntur. Dengan kelunturannya harganya murah. Kalau ini barangnya ori, maka harganya mahal. Katakan sejujurnya seperti itu. Untuk apa? Supaya kita terhindar daripada perkataan dusta. Jangan berharap kita dengan melakukan seperti itu kita akan mendapatkan keuntungan besar. Jangan. Yang penting dalam hidup itu adalah keberkahannya, bukan jumlah yang banyak. Untuk apa jumlah banyak tapi tidak berkah? Tapi sebaiknya memang banyak berkah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, riba atau gosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah itu tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain itu sangat dilarang dalam Islam. Sehingga orang yang penggosip itu dianalogikan dalam Al-Quran sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Pasti kita jijik, pasti kita tidak mau. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun. Jadi kalau ada orang lain rukun, mereka berusaha untuk orang yang rukun itu supaya jangan rukun, dengan membuat bermacam-macam fitnah. Maka dari itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, cobalah kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 191. Al-fitnatu asaddu minal qadli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau orang luka kena pedang masih ada obat yang dapat kita cari. Tapi kalau orang sudah luka kena lidah, kemana obat akan dicari? Maka dari itu jauhilah perbuatan adu domba, fitnah, karena itu akan merusak nilai pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu, yang bisa merusak ibadah pahala kita. Pahala puasa kita juga melakukan pembohongan atau sumpah palsu. Cobalah kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan ini, betapa banyak orang yang bersumpah, apalagi dengan membawa nama Allah yang dimulai demi Allah. Cobalah kita perhatikan, di saat mereka diambil sumpah menjabat sesuatu jabatan, dengan mudah lidahnya menyebutkan demi Allah.
tetapi setelah menjalankan jabatan-jabatan yang diamanahkan kepadanya, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak